Perkenalkan, nama saya Bella Kristiani Burulimbong dengan NIM C0D023037. Di sini saya akan menjelaskan aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Pengertian amortisasi tak berwujud. Amortisasi aset tak berwujud adalah proses sistematis untuk membebankan biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Praktek ini membantu mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset, memastikan pelaporan keuangan yang akurat. Aset tak berwujud meliputi paten, hak cipta, merek dagang, dan niat baik. Metode penyusutan terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode garis lurus. Ini adalah metode paling simpel dan sering digunakan. Dengan metode ini, biaya amortisasi dibagi rata sepanjang masa manfaat aset. Ibaratnya seperti mencicil biaya seperti konsisten setiap tahunnya. Yang kedua, metode saldo menurun. Berbeda dengan metode garis lurus, metode ini mengalokasikan biaya yang lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Metode ini lebih realistis untuk aset yang nilainya cenderung menurun lebih cepat dari awal masa manfaatnya. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Yang pertama, hutang dagang. Jenis hutang jangka pendek yang pertama adalah hutang dagang. Ini merupakan jenis hutang yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau pelaku usaha demi mendapatkan barang atau jasa untuk kebutuhan dagang. Hutang jenis ini sangat umum dilakukan dan harus dibayar secepatnya dalam jangka waktu singkat. Yang kedua, hutang wesel. Berikutnya adalah ada hutang wesel yang juga populer dimanfaatkan masyarakat. Hutang ini merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha atau pengusaha perusahaan dengan memakai bukti tertulis berupa surat wesel. Surat wesel ini mencantumkan informasi debitur dan kreditur tanpa ada syarat maupun jaminan apapun. Yang ketiga, hutang biaya. Contoh hutang jangka pendek lainnya adalah hutang biaya. Ini merupakan jenis hutang yang berasal dari pengakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah dikeluarkan. Hanya saja biaya tersebut tidak segera dilunasi oleh perusahaan atau pelaku usaha. Contoh spesifiknya bisa berupa insentif, upah atau gaji, biaya sewa, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dividen. Ada juga hutang dagang jangka pendek dalam bentuk dividen. Ini merupakan jenis hutang yang diberikan kepada investor jika investor ini akan mendapatkan hutang yang kemudian dipakai sebagai modal investasi. Nantinya pelunasan hutang ini akan menggunakan metode pembagian keuntungan atau dividen. Jadi bisa dikatakan bahwa investor tersebut tidak akan merasakan hutangnya dilunasi sedikit demi sedikit. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Bentuk lain dari hutang dengan jangka pendek adalah pendapatan diterima di muka. Ini merupakan jenis hutang yang dilakukan perusahaan agar bisa mendapatkan sebagian pelunasan sebelum nantinya konsumen menerima jasa atau barang. Kesimpulannya, aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Dalam konteks akuntansi pajak, perlakuan atas kedua pos ini seringkali berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial, sehingga memerlukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Pemahaman yang baik atas perlakuan fiskal ini akan membantu wajib pajak dalam menyusun laporan pajak yang akurat dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.